Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Guntri Dharma Maulana dengan NIM 22089111. Di sini saya akan membuat tugas video serta UTS seminar olahraga, yaitu kebersihan untuk kesejahteraan bersama. Pertama ada ekologi dalam konteks olahraga dan lingkungan. Ekologi adalah ilmu mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam konteks olahraga dan lingkungan, ekologi mengambil peran penting sebagai dasar pemahaman tentang bagaimana aktivitas olahraga berdampak pada alam dan bagaimana kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kualitas dan keberlangsungan kegiatan olahraga. Kemudian ada hubungan timbal balik ekosistem dan aktivitas olahraga. Pertama, ada dampak olahraga terhadap lingkungan. Kegiatan seperti hiking tanpa jalur, bersepeda gunung secara intensif, atau olahraga motorik di pantai dapat mengganggu ekosistem. Hal ini juga berdampak pada turunnya kualitas lingkungan jangka panjang. Kemudian ada dampak lingkungan terhadap olahraga. Lingkungan yang bersih, alami, dan sehat memberikan pengalaman olahraga yang optimal. Udara yang bersih, misalnya mendukung performa lari jarak jauh, air yang jernih memungkinkan aktivitas seperti berenang, kayak, dan snorkeling dilakukan dengan aman. Kemudian ada hubungan timbal balik antara individu dan sosial. Definisi umum dan konteks. Hubungan timbal balik antara individu dan sosial dalam aktivitas olahraga menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya bersifat personal atau kesehatan atau kebugaran, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang penuh interaksi, nilai, dan norma. Aktivitas olahraga menciptakan bagaimana individu untuk berinteraksi, berkontribusi terhadap komunitas, serta menyerap dan menyebarkan nilai-nilai sosial. Kemudian ada teori relevan. Pertama ada teori interaksi simbolik. Menurut George Hamid dan Herbert Blumer, teori ini menjelaskan bahwa makna sosial terbentuk melalui interaksi antar individu. Dalam olahraga, nilai-nilai seperti sportivitas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan dibentuk dan dipertukarkan melalui tindakan bersama, seperti latihan, pertandingan, atau kegiatan komunitas olahraga. Dan kedua ada teori sosialisasi menurut Berger dan Lukman pada tahun 1966. Teori ini menyatakan bahwa individu menjadi bagian dari masyarakat melalui proses internalisasi norma dan nilai sosial. Olahraga menjadi sarana penting dalam proses sosialisasi ini, terutama dalam mengenalkan nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab, lingkungan, dan gotong royong. Kemudian nanti ada teori modal sosial menurut Robert Putnam. Putnam menjelaskan bahwa kegiatan sosial seperti olahraga menciptakan jaringan kepercayaan dan norma yang meningkatkan kohesi sosial. Dalam olahraga terbentuk modal sosial yang kuat yang dapat digunakan untuk menyebarkan gagasan dan gerakan positif, termasuk gerakan sadar lingkungan. Dan yang ketiga ada contoh aplikatif di lapangan. Pertama, komunitas lari dan bersepeda. Komunitas lari dan bersepeda sering mengadakan event vlogging atau lari sambil memungut sampah. Sebagai bentuk nyata kontribusi sosial individu terhadap lingkungan. Kemudian, yang kedua ada event olahraga berbasis edukasi lingkungan. Seperti Eko Fun Run yang selain berlari juga menyisipkan kampanye pelestarian alam dan pengurangan penggunaan plastik. Kemudian, yang C ada influencer dan atlet peduli lingkungan. Atlet yang aktif berbicara tentang pentingnya kelestarian alam dapat mempengaruhi pengikutnya untuk berperilaku lebih ramah lingkungan. Kemudian ada hubungan timbal balik lingkungan fisik dan kebijakan publik. Pertama, definisi dan konteks.
mencakup elemen-elemen ruang terbuka hijau, infrastruktur olahraga, kualitas udara, kebersihan, serta keamanan lingkungan. Faktor-faktor ini sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian yang kedua ada teori relevan. Yang A, teori build environment dan physical activity. Menurut Salis pada tahun 2016. Teori ini menjelaskan bahwa lingkungan buatan manusia berpengaruh besar terhadap gaya hidup aktivitas masyarakat. Ketika lingkungan fisik didesain dengan baik, misalnya adanya jalur bersepeda, trotoar yang nyaman, taman kota, atau lapangan olahraga yang mudah diakses, maka partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik meningkat. Kemudian ada teori sistem sosioekologis. Menurut McLeroy pada tahun 1988. Metode ini menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai tingkatan, yaitu individu, interpersonal, organisasi, komunitas, dan kebijakan publik. Lingkungan fisik berada pada tingkat komunitas, sedangkan kebijakan berada pada tingkat makro. Keduanya saling mempengaruhi secara timbal balik. Kemudian yang ketiga ada teori sustainability dan urban planning menurut Neumann dan Kenworthy pada tahun 1999. Teori ini menekankan bahwa kebijakan kota berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, kebutuhan mobilitas masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks olahraga, pembangunan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan yaitu efisiensi latihan dan energi, pelestarian ekosistem sekitar, dan aksesibilitas yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada contoh aplikatif di Indonesia. Yang pertama ada Car Free Day, seperti yang kita lihat di gambar. Car Free Day itu kebijakan pemerintah kota yang melarang kendaraan bermotor di ruas jalan tertentu pada hari Minggu. Tujuannya bukan hanya untuk mengurangi polusi, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga seperti bersepeda, lari, atau senam bersama. Kemudian juga ada revitalisasi taman kota. Program pembangunan atau perbaikan ruang terbuka hijau agar bisa digunakan masyarakat sebagai tempat olahraga yang murah, sehat, dan dekat dengan tempat tinggal. Kemudian ada kebijakan pembangunan stadion berbasis lingkungan, seperti stadion dengan sistem pengelolaan limbah, ramah lingkungan, penggunaan energi terbaru, dan penghijauan sekitar area olahraga. Jadi kesimpulannya yaitu olahraga bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan lingkungan hidup, struktur sosial, dan kebijakan publik. Dalam makalah ini telah dibahas tiga aspek penting yang menunjukkan keterkaitan tersebut. Pertama, ada ekologi dan konteks olahraga, menjelaskan pentingnya memahami dampak timbal balik antara aktivitas olahraga dengan lingkungan alam. Kegiatan olahraga luar ruang bisa membawa manfaat atau kerusakan tergantung pada kesadaran ekologis pelakunya. Kedua, ada hubungan timbal balik antara individu dan sosial, menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya membentuk kesehatan individu, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kebudayaan lingkungan, dan solidaritas melalui interaksi dalam komunitas olahraga. Ketiga, ada hubungan timbal balik antara lingkungan fisik dan kebijakan, menekankan bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan kualitas lingkungan olahraga. Sebaliknya, kondisi lingkungan juga dapat menjadi pemicu lahirnya kebijakan baru yang mendukung gaya hidup aktif dan berkelanjutan. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Dari Bang Tridor Maulana, jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.